Komika dan aktris cantik Dominique Agisha Diose kini tengah mempertaruhkan kemampuan aktingnya dari genre drama menuju action. Domi, sapaan akrabnya, harus rela berlatih bela diri selama 3 bulan demi perannya dalam film terbaru yang berjudul Guardian. Dalam film tersebut, gadis berdarah Tionghoa Jepang itu harus memerankan sosok jagoan wanita yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Bahkan Domi sempat mengalami cedera lutut saat menjalani proses syuting. Ditemui di sela kesibukannya kemarin, Domi menuturkan pengalamannya selama menjalani sesi training bela diri hingga dirinya bisa menguasai beberapa teknik bela diri. Dan benarkah Dominic harus menyewa seorang pelatih khusus agar dirinya bisa total melakoni aktingnya? Sebetulnya tantangannya udah pasti ya, tantangan baru, karena memang di situ aku harus istilahnya jago bela diri dan memang aku nggak punya dasar bela diri gitu dari dulu. Menurut aku ini adalah salah satu tantangan dan patut dicoba gitu, karena kan kapan lagi coba bisa dapat plus point diajarin bela diri secara gratis lagi kan. Di training dulu, latihan, makanya kita sebelum film, sebelum syuting itu udah di-train berapa bulan sebelumnya, mulai dari cara kuda-kuda, cara pegang senjata, pegang senapan gitu. Jadi di sini ya memang benar-benar aku harus menunjukkan bahwa aku seorang yang ahli bela diri gitu. Jadi yang diberikan, yang dilatih oleh pelatihnya dari mulai boxing, tinju itu, terus martial art, terus ada semi taekwondo karena kebanyakan nendang pakai kaki. Udah latihan lebih dulu gitu daripada aku. Jadi di sini karena posisiku adalah seorang yang ahli bela diri, otomatis aku harus ngejar para pemain yang lainnya yang sudah lebih dulu training gitu. Kurang lebih 2-3 bulan lah. Namun Dominic terus berlatih mengasah kemampuan bela dirinya. Aktris yang memulai karirnya sebagai model ini mengalami banyak perubahan pada tubuhnya. Kini dirinya mulai mahir menguasai teknik bermain pisau dan pistol. Apa alasan mantan kekasih Jonathan Fritzy ini menerima tawaran bermain dalam film laga? Plus poinnya adalah lebih fit, terus lebih ngerasa sehat. Badan juga merasa lebih firm, kuat gitu loh, karena memang ternyata itu kan bagian dari olahraga juga gitu sebetulnya, walaupun patternnya ada bela diri tapi kan kita gerak terus gitu, otot juga dipakai terus, karena sebelumnya kita juga ada warming up juga, entah itu skipping, entah itu lari, entah itu sit up kayak gitu. Jadi efeknya di badan lebih bagus aja. Pengalaman menjalani perannya di film laga yang bakal tayang 30 April mendatang, diakui gadis kelahiran Semarang 25 tahun silam itu tidak sesulit dibanding saat dia harus mempersiapkan pernikahannya dengan sang kekasih Marshall Sastra yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Soalnya dalam film, Domi telah memiliki segudang pengalaman, mulai dari akting sedih sampai dengan marah-marah. Sedangkan urusan pernikahan, artis yang dikenal dengan predikat berwajah bunglon ini mengaku sebagai pengalaman pertamanya dalam hidup, sehingga harus dipikirkan secara matang. Beda lagi sama proses persiapan untuk menikah, itu udah benar-benar dua hal yang berbeda dan nggak bisa dijadiin satu sih mas sebenarnya. Ya khawatir pastilah ya, tapi anyway sampai sekarang anaknya masih sehat dan kuat, jadi nggak kenapa-napa. Dukungan yang diberikan sang calon suami dirasakan Domi sebagai motivasi bagi dirinya. Artis yang berencana menikah di Katedral Jakarta itu lebih memilih tawaran bermain di film laga ketimbang film drama. Apalagi belakangan ini film Tanah Air. Film Indonesia memang lagi booming banget dengan yang namanya film action. Tapi kan zaman sekarang kan juga udah banyak pembatasan umur, pembatasan untuk penonton juga kan. Jadi maksudnya lebih seperti itu gitu. Kalau genre yang drama action ya beda lagi. Ini masih bisa kok ditonton oleh seluruh keluarga gitu. Yang penting kita tahu batasan-batasan itu. Nama
Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama. Penggalan syair lagu Ebit GAD ini mungkin tepat untuk merilis pengalaman yang dirasakan Maesa Andika Setiawan atau yang dikenal dengan Andika X Kangen Band, di mana dirinya harus melewati pengalaman pahit yakni 2 kali mendekam di penjara. Mulai dari kasus penyalahguna narkoba hingga kasus melarikan anak gadis orang di bawah umur. Berkaca dari kegagalan, kini Andika mulai bisa bangkit dari keterpurukannya dengan menata kembali hidup dan karirnya. Seusai keluar dari penjara, hidup Andika tak jelas juntrungannya. Ia dipecat dari Kangen Band. Hidupnya benar-benar dimulai dari nol sehingga Andika pernah berjualan pempek. Berkat kemauan keras untuk bisa merubah hidup, pria kelahiran Lampung 28 tahun lalu ini menemukan kembali rasa percaya dirinya. Seperti apa Andika berbagi pengalaman semasa dirinya berusaha bangkit dari keterpurukan. Benarkah Andika kapok berhadapan dengan masalah hukum? Insya Allah tinggalin ya udah, masa lalu yang buruk masa mau buruk lagi, jatuhnya bukan sekali 2 kali gitu kan. Jadi udahlah, kasus narkoba, kasus cewek, sudahlah. Sekarang giliran berkarya gitu kan, giliran berkarya yang Dika bisa gitu kan, sambil dibantu sama dukungan anak-anak dari Yayasan Bakti Anak Negeri ini yang luar biasa gitu. Insya Allah mereka support aku gitu kan, aku jangan ngecewain juga ke mereka gitu. Insya Allah aku tunjukin juga ke mereka gitu loh. Mereka pada naruh harapan sama aku, support aku, kok akunya gagal lagi kan kasihan orang yang mendoain gitu, apalagi anak-anak yatim di depan gitu. Pengennya sih ke depan sama Allah lebih baik lagi, itu aja, lebih baik dan tanpa dukungan Yayasan Bakti Anak Negeri juga dan Pak Haji juga nggak mungkin bisa kayak gini gitu. Saya nggak nyangka ya, setelah Andika yang begitu glamornya di media, saya lihat di TV, ternyata sempat juga melakukan kesalahan gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita ketemu 4 bulan yang lalu ya, kita sepakat untuk sama-sama mengubah diri kita dan mencoba untuk mengubah mantan-mantan narapidana yang lain supaya mereka bisa berdaya. Kenapa? Karena masyarakat umumnya setelah kita keluar itu tidak ada kepercayaan. Dalam membentuk Maula Group Band barunya, Andika mengajak teman-teman yang juga memiliki latar belakang hidup yang sama dengan dirinya. Hal ini dikarenakan Andika ingin siapa saja yang pernah menyandang label NAPI bisa sama-sama mengatasi situasi sulit yang kerap dialami. Andika memberikan motivasi kepada mantan warga binaan LP agar bisa kembali ke tengah masyarakat dan hidup secara layak. Seperti apa dukungan yang diberikan orang-orang terdekatnya. Keluarga sendiri, kalau keluarga untuk keluarga, mau jatuh mau rubuh namanya keluarga pasti ngedukung lah gitu kan. Tapi lebih mendukung lagi mereka untuk perubahan ini, tambah kerjasama sama Yayasan Bakti Anak Negeri ini, tambah mereka. Nah ini gitu loh, kayak gini Kak, berubah ini yang dimau kan gitu. Kalau nggak dari diri kita sendiri, niat siapa lagi? Jadi harus dari diri kita dulu, siap baru mereka akan wah gitu kan, ini baru nih gitu kan gitu. Jadi percuma kalau menurut aku, kalau kita nasihatin orang keras juga nggak bakalan masuk. Harus dari diri kita sendiri, niat bulat, kita yang ngerubah, jangan orang. Kalau pendapat orang nggak bakal masuk.